diputer dari luar itu rasanya ngilu banget. Oh, kangen tau nggak kalau udah kayak gini tuh. Dadah bang, sampai besok. This one. Hai gengs, kejutan, mama udah di rumah sakit. Karena babynya melintang lagi. Jadi mama harus stay 1 malam di sini. Ini baby penuh kejutan beneran. Kasihan abang bolak-balik. Jadi tadi perutnya mama itu diputer sama dokter biar si kepala baby balik ke bawah. Puji Tuhan balik, dan ini mama dipakein kayak macam apa ya, stagen gitu, biar dia perutnya itu biar tetap pakem gitu loh, dan baby nggak ada ruang untuk muter-muter lagi, karena ini kira-kira 5 hari 6 hari sebelum due date, plus 3 anak sebelumnya itu kan lahiran normal. Jadi kata dokter kita nggak akan coba untuk operasi, jadi baby bakal ditahan dengan stagen gitu deh, karena 3 kali melahirkan itu normal. Jadi baby keempat pun kata si dokter harus normal. Tiba-tiba kayak gini kasihan banget sih abang yang bolak-balik ke rumah sakit, packing barang, nggak diduga-duga. Dan sekarang kita ini lagi di cafe shopnya gitu di rumah sakit. Sebenarnya mau duduk di bawah sih karena mereka ada jual es krim segala macam, tapi full. Jadi mama duduk sini. Tuh abang lagi di shop di dalam situ tuh. Sebelum doi pulang, ya ampun kasihan. Hektik banget karena si abang mesti lagi nih ke rumah Inang, terus packing buat Kidos, karena Kidos harus stay ekstra lagi 1 malam di sana. Ini si baby bener-bener penuh kejutan, tau gak sih guys? Tapi dokter bilang mama stay sampai besok aja sih. Ini harus dikontrol, jadi karena tadi perut mama udah diputer sama si dokter, jadi tuh harus dikontrol mereka. Jadi harus di bawah apa sih, pantauan mereka gitu loh. Jadi mesti di CTG 2-3 kali, terus harus di USG beberapa kali gitu loh, untuk memastikan bahwa kepalanya si baby tetap stay di bawah dan tidak muter-muter lagi. Ada-ada aja kan, baru kali ini merasakan hal yang seperti ini, dan baru kali ini merasakan perut diputer dari luar, itu tuh asli ngilu banget. Dan puji Tuhan dokter Su tuh pas lagi ada jadwal piket hari ini gitu, karena biasanya dia tuh cuma hari apa gitu ada di sini. Dan kontrol pertama mama di rumah sakit itu tuh ekstra ditulis sama dokter kandunganku supaya aku ketemu sama dia. Jadi memang dicari janji temu kontrol ke rumah sakit itu pas ada jadwal kerjanya si dokter Su, karena kemarin planningnya bakalan di akupunktur. Gede banget. Tapi lucunya pas di kontrol pertama CTG itu aku cuma nunggu 20 menit sampai si dokter Su itu kelar. Begitu aku di USG sama dia, ternyata posisi si bayi udah berubah, kepalanya udah di bawah, padahal sebelumnya si bidan udah megang, itu dia masih melintang kayak gitu kan. Nah terus ini laki banget dapat janji, ini tuh hari Rabu terakhir aku sama dokter Su tuh, kok nggak salah hari Kamis atau hari Jumat. Terus ini hari Rabu dan ada dia gitu loh gengs. Jadi tadi pas sudah di USG aku bilang gimana, kepalanya udah masuk ke panggul gitu. Terus dokter yang USG aku tuh bilang gini, nggak ada kepalanya di panggul, kepalanya pun tidak di bawah katanya kan.
Kaget lah aku. Loh gimana maksudnya, aku bilang. Iya, aku langsung telepon dokter Su, kebetulan dia ada di rumah sakit gitu, ada jadwal kerja. Ditelepon, dokter Su datang, terus dibilang kepalanya si baby melintang lagi. Langsung diputer sama si dokter itu dan kepalanya balik ke bawah, bayangkan. Capek dia, kasihan. Ini mau memesan teh dulu, something yang hangat-hangat walaupun mah kepanasan, tapi kayak butuh yang hangat-hangat di perut kayak gitu. Ini mama mau minum yang hangat-hangat dan makan cake dulu. Karena hari ini bener-bener hari yang shock. Shock banget. Oh, mau. Mantap. Ini abang udah mau balik lagi ke rumah dan mama harus balik ke kamar. Mama udah makan kuenya habis, bagi 2 sama abang. Ya, dadah bang, sampai besok. This morning. Bye bye. Dadah. Sayang Ausgang ist da, ya. Habis ngantar abang pulang, habis makan cake, dan ternyata mama harus sudah CTG lagi. Di sini kain, jadi dia tuh padat perutnya, gengs. Biar dia si baby nggak ada ruang buat muter-muter. Ini kenang-kenangan nanti, tau nggak sih cerita kalau dia udah besar dan mau vlogin kayak gini. Emang si baby nih, aduh, ada aja, astaga. Tapi sampai sekarang ini kepalanya masih di bawah sih, semoga aja stay terus di bawah. Panas banget lagi, summer kayak gini, aduh. Amazing. Hamil 1, 2, 3 nggak pernah ngerasain yang kayak gini, gengs. Baru ini, ada-ada aja deh. Diputer dari luar itu rasanya ngilu banget. Ditekan dari sisi kanan, di bawah ditekan, perut bagian bawah, terus perut bagian kiri juga ditekan. Karena kepalanya dia tuh tadi tuh melintang di sebelah kanan. Aku sampai merinding disco, keringat dingin gitu, saking tuh ngilu banget. Dan barusan si bidan nanya dari salah satu 3 kiddos sebelumnya, ada nggak yang juga pernah diputer? Yang nggak ada. Aku bilang baru pertama kalinya gitu loh. Terus si bidan bilang, ya kayaknya dia nyaman banget di dalam, makanya dia muter sana sini katanya. Tepok jidat. Nyaman di dalam perut mamanya. Ini kayaknya kejutan dari awal, dia tuh ya sudah mengejutkan. Terus ada lagi kejutan berikutnya kayak gini. Semoga ini kejutan terakhir deh ya. Maksudnya habis ini udah lahiran normal gitu kan, beres gitu loh, sehat-sehat mama dan babynya, lancar-lancar persalinannya gitu loh. Shock, abang juga shock, kasihan banget dia, capeknya ampun bolak-balik. Pulang-pulang dia sempat masak lagi, bikin ayam goreng. Dia goreng ayam ketumbar dong di rumah, sama bikin sambal. Dia juga nggak kepikiran mau bawain ke aku di box kecil gitu loh, ayam goreng sama sambal, sama nasi. Aduh, sempet-sempetnya sih pamar paung. Memangnya setiap hamil, setiap lahiran tuh ada aja cerita-cerita yang unik gitu. Memang masing-masing anak itu tuh unik gitu loh, punya keunikan tersendiri, keunikan masing-masing tersendiri, cerita persalinan yang beda-beda gitu loh semuanya. Ini karena si dokter tuh baik banget, maksudnya nggak kayak dokter-dokter kebanyakan ya, dikit-dikit langsung di CS gitu kan, dikit-dikit langsung di sesar gitu loh, di SC. Dokter Su enggak, karena aku nggak ada histori SC,
3 anak semua lahiran normal, jadi dia pokoknya ngotot harus normal ini yang keempat juga gitu loh. Semoga ya gengs, aduh doain kami terus. Mama ini kangen banget sama Kidos, tau gak sih, apalagi Abang Kocik. Aduh, tiba-tiba harus stay di rumah sakit kayak gini. Abang tadi bawain aku dress, bawain aku daster, bawain Lorco 2, terus apa lagi, odol, pasta gigi, sikat gigi, sisir, dibawain power bank, dibawain kabel, dibawain kamera vlog beserta baterai cadangannya. Aduh the best banget deh abang. Dia pulang masak, goreng ayam ketumbar, bikin sambal, masak nasi, pokoknya sendiri doang tau gak sih, terus nyiapin semuanya. Dan ini dia langsung ke rumah Inang ngantar baju-bajunya Kidos lagi buat besok, karena mereka harus stay 1 hari lagi di tempatnya Inang. Luar biasa sih memang si abang, si Pak Marpaung tuh memang aduh the best deh. Kangen tau nggak kalau udah kayak gini tuh. Rasanya pisah jauh kayak gini tuh, aduh rasanya gimana gitu ya. Dan sekarang waktunya makan malam. Ada sup, ini kita masukin ke sup. Keju-kejuan gengs, roti, dan ada teh. Gini banget makan malamnya ya. CTG lagi nih sebelum tidur. Panas gengs. Ini udah jam 8 kurang, 8 malam. Aduh, asli mama capek banget. Semoga dia nggak muter lagi, karena beneran stay di bawah. Dan besok mau pulang. Gak tahu deh. Karena nggak terplanning itu kan, jadi yang aduh gimana gitu rasanya kalau harus stay di rumah sakit. Nano. Puji Tuhan. Ini mama udah bermalam di rumah sakit dan barusan kontrol. Si baby kepalanya masih di bawah. Mama juga udah CTG. Jadi ini mama udah boleh pulang dan tinggal bikin jadwal kontrol lagi pas di due date gitu deh. Akhirnya pulang juga ke rumah. Ya ampun, happy banget. Yeay, udah dijemput abang. Akhirnya mama pulang juga. Ya ampun, lamanya tadi nunggu apa surat kalau mama tuh boleh meninggalkan rumah sakit kayak gitu. Ini masih ada bandage-nya masih di sini. Astaga. Dan si abang itu semalam kerja malam, baru tadi pagi pulang. Ini gak ada tidur sama sekali. Aduh kasihan banget. Memang luar biasa ini Pak Marpaung ini ya, si Pak Mil. Ya semoga si baby tetap stay kepalanya di bawah. Dan mama bakalan balik kontrol lagi ke rumah sakit pas due date-nya, pas HPL-nya. Sepertinya sih feeling mama mengatakan sebelum HPL kayaknya dia nggak keluar. Kayaknya nggak lahir. Kayaknya jauh-jauh setelah HPL nih. Lewat lah, kayaknya lewat HPL nih baru lahir. Ya udah, sampai rumah ini mama mau banyak kerjaan, mau ngedit vlog apa segala macam. Memang si bayi ini ada-ada aja deh. Hamil kali ini luar biasa, banyak banget kejutannya. Terima kasih buat semua yang udah udah ngirim-ngirim doa. Pokoknya di IG mama tuh rame banget, yang nge-DM heboh banget, dipikirnya udah mau lahiran. Doain terus, semoga semua sehat dan lancar-lancar. Pastinya mama bakalan update terus perkembangannya seperti apa. Dan ya, thank you for watching, gang. See you next time. Bye-bye. Bye.